Sama Blok B ya? Blok B ya? Belum sih, baru mau tanya kira-kira posisi. Ntar waktu banyak dipanggil itu tadi. Yang ini 800.000, 800.000. Yang ono 1,4. Berapa banyak? Modus yang dilakukan oleh pelaku ini membuat website untuk merekrut atau karyawan di dalam suatu perusahaan. Tapi sebelum diterima kerja itu ada training dulu. Trainingnya itu suruh bayar 600.000. Yang kita janjikan itu ya prosesnya itu tanpa interview, bayar ADM, datang bawa lamaran, udah langsung kerja aja. Ragam informasi lowongan kerja palsu masih berseliweran di media sosial. Dengan iming-iming dapat pekerjaan menarik, pelaku berusaha mengelabui para korban pencari kerja. Apa saja modus dari para penipu ini dan mengapa masih banyak orang yang tertipu dengan lowongan kerja palsu? Saksikan liputan selengkapnya di Target. Pada 22 Juli lalu, tim Satuan Resmo Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan salah satu tersangka kasus penipuan berkedok menyebarkan lowongan kerja di Kecamatan Sidanreng, Kabupaten Sidrap. Tersangka Ren mengaku telah membuat lowongan kerja palsu dan mencatut nama perusahaan kontraktor yang berkantor di Jakarta. Sama kan, kirim lewat attachment atau lampiran PDF itu ya ke para korban. Korban paling gede berapa transfernya? 2 juta ya. 3 juta ya. Cuman kan banyak itu ya. Kali banyak ya. Sehari berapa coba korban bisa transfer? Sehari. Bisa 5, 6, 10? 8 ya. Selang 3 hari, tersangka lainnya menyerahkan diri ke Polda Sulsel. Pasangan suami istri ini, Ara dan Jur, diketahui merupakan dalang komplotan penyebab lowongan kerja palsu. Merekalah yang mempekerjakan tersangka Ren. Satreskrim Polda Sulsel telah menerima surat permintaan backup dari Polda Metro Jaya terkait tindak pidana penipuan melalui elektronik. Modus yang dilakukan oleh pelaku ini yaitu melakukan atau membuat website serta undangan untuk merekrut pegawai-pegawai atau karyawan di dalam suatu perusahaan. Kasus penipuan ini berawal pada Juni lalu saat pihak perusahaan kontraktor ternama melaporkan adanya dugaan penipuan yang mencatut nama mereka ke Polda Metro Jaya. Pihak pelapor menunjukkan sejumlah bukti, di antaranya iklan lowongan kerja palsu yang mencatut nama mereka hingga akun Instagram yang dibuat mirip dengan akun resmi pelapor. Dari perusahaan membuat laporan polisi di Polda, laporkan adanya dugaan tindak pidana manipulasi data seolah-olah itu otentik atau penipuan melalui media elektronik. Tapi berdasarkan informasi yang kami terima dari penyidik bahwa berdasarkan akun IG dan juga nomor telepon yang ada di akun IG yang tidak sah tersebut ditelusuri oleh cyber dan kemudian ternyata ditemukan bahwa itu berada di luar Jakarta. Saat melancarkan kejahatannya, para pelaku berbagi peran. Ara merupakan otak penipuan. Jur istrinya sebagai operator telepon sekaligus penerima uang transferan dari korban. Ren bertugas membuat akun Instagram palsu yang sama persis
dengan akun Instagram milik perusahaan yang mereka catut namanya, lalu mengunggah info lowongan kerja palsu. Para tersangka mengiming-iming para korban akan segera mendapat panggilan setelah mentransfer sejumlah uang administrasi. Dari hasil koordinasi kami dengan anggota Polda Metro, bahwasanya komplotan pelaku ini telah berhasil melakukan penipuan terhadap ratusan orang dengan kerugian ratusan juta. Sosialisasi segera dilakukan saat perusahaan kontraktor tersebut mengetahui ada lowongan kerja palsu mencatut namanya. Apalagi lowongan kerja abal-abal ini beredar di akun Instagram yang tampilannya sama persis dengan akun Instagram mereka. Kasus penipuan serupa juga pernah menimpa salah satu perusahaan marketplace Tokopedia. Pelaku penipuan menyebarkan info lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan Tokopedia melalui aplikasi WhatsApp. Dalam pesan berantai tersebut, pelaku juga mencantumkan sebuah tautan. Hingga kini, pembuat lowongan kerja palsu ini tidak diketahui. Belakangan ini, penipuan lowongan pekerjaan sering terjadi, tidak terkecuali yang mengatasnamakan Tokopedia, baik melalui sosial media ataupun aplikasi pesan singkat. Menanggapi hal tersebut, kami dari Tokopedia langsung melakukan sosialisasi lewat beragam kanal komunikasi. Meski polisi beberapa kali mengungkap kasus penipuan lowongan kerja palsu, namun mengapa masih banyak masyarakat mudah tertipu? Lalu, apa saja modus yang digunakan tersangka untuk meyakinkan korbannya? Iya, sama Blok B ya? Blok B ya? Ini depan. Iya, Blok B nomor 3. Blok B nomor 3. Iya, nanti ibu masuk aja betul. Iya. Korban 800.000, yang ono 1,4. Saat ini informasi lowongan pekerjaan banyak berseliweran di internet dan media sosial. Tapi, di antara beragam info lowongan kerja yang tersebar, banyak lowongan kerja palsu. Bahkan, tak sedikit yang kasusnya telah diungkap pihak berwajib. Kami akan mencoba menelusuri beberapa lowongan kerja palsu melalui media sosial. Di antaranya adalah Twitter dan juga Facebook. Karena begitu banyak lowongan kerja di media sosial, kami melihat ada beberapa di antaranya yang menggunakan nama perusahaan berbeda namun dengan alamat yang sama. Mari kita buktikan. Setelah beberapa waktu menelusuri berbagai tawaran pekerjaan di media sosial, kami menemukan info lowongan kerja yang mencantumkan beberapa nama perusahaan berbeda. Anehnya, alamat yang digunakan sama. Kami langsung memeriksa legalitas salah satu nama perusahaan tersebut melalui situs web Sismin Bakum. Hasilnya, nama perusahaan ini tak terdaftar. Penasaran, kami pun mengirim lamaran melalui WhatsApp. Dalam hitungan menit, lamaran kami dibalas. Mereka meminta kami datang untuk wawancara. Saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju salah satu alamat yang tercantum dalam info lowongan kerja yang kami telusuri. Kantor mereka berada di sebuah ruko di kawasan Jakarta Pusat. Saat tim target mencari lokasi kantor perusahaan tersebut, seorang lelaki menghampiri kami. Sama Blok B ya? Blok B ya? Ini depan. Iya, Blok B nomor 3. Oh? Iya, Blok B nomor 3. Iya, nanti ibu masuk aja betul. Oh, iya. Tapi ada.
Di dalam ruko lantai 1, tak ada satupun identitas nama ataupun atribut perusahaan yang terpasang. Hanya terdapat 2 orang pekerja yang menyambut kami dan pelamar lainnya. Interview sendiri? Ini temen juga mau ikut, semua masih belum ini sih. Mau berkat nggak? Belum sih, baru mau tanya kira-kira posisi. Ntar waktu mbaknya dipanggil itu saja. Sekira 10 menit menunggu, kami diarahkan ke lantai 2 untuk wawancara dengan seorang staf HRD. Iya. Sama berdua? Oh, berdua. Iya. Terus kamu juga kan? Aku siapin dulu ya, semua data ya. Baru kesini lagi. Siap? Kalau sudah siap, kesini lagi. Ketemu lagi dengan saya. Bisa? Wawancara kami tidak berjalan lancar lantaran pihak perusahaan menganggap kami tidak memenuhi syarat. Meskipun demikian, pihak perusahaan meminta kami datang lagi keesokan harinya. Saat wawancara, kami menemukan hal ganjil. Salah satu staf HRD meminta uang administrasi pelatihan pada pelamar di sebelah kami. Melalui penelusuran kami berhasil mewawancarai salah seorang yang pernah melamar ke lokasi itu. Kita diminta untuk membayar terlebih dahulu trainingnya, ada 600.000. Saat itu uang saya 100.000, ya udah DP 100.000. Nah itu rasanya kok jadi kita soal kayak dipalak. Dalam penipuan lowongan kerja palsu, pelaku akan meminta sejumlah uang dengan alasan untuk biaya administrasi ataupun sebagai pelicin. Seperti yang pernah dilakukan Roy, mantan pembuat dan penyebar informasi lowongan kerja palsu di Facebook. Untuk memuluskan kejahatannya, Roy mengaku punya kenalan staf HRD perusahaan. Ia selalu meminta uang administrasi di awal agar proses masuk kerja lebih cepat. Kita janjikan itu ya prosesnya itu tanpa interview, Mbak. Jadi begitu dia bayar ADM, datang bawa lamaran, udah langsung kerja aja gitu. Terus sama ngisi surat perjanjian kerja aja udah. Per orang kita pintain 150. Lelaki berusia 28 tahun ini biasa membuat lowongan kerja menjadi petugas kebersihan di sebuah kantor hingga karyawan perusahaan catering. Setelah korbannya mentransfer sejumlah uang, dalam hitungan hari, Roy segera menutup akun Facebook dan mengganti nomor selulernya. Minimal kita 50, Mbak. Minimal gitu ya, untuk 1 bulan. Nah, nanti dari situ, baru kita pas sudah sampai target, baru WA-nya kita blokir gitu ya kan. Baru kita, akunnya juga kita tutup. Para pelaku penipuan berkedok lowongan kerja palsu berusaha meyakinkan korbannya dengan segala cara. Modusnya beragam, tapi cenderung sama dari waktu ke waktu. Di antaranya, membuat akun medsos palsu, mencatut nama sebuah perusahaan, hingga iming-iming gaji menggiurkan. Tapi ujung-ujungnya sama. Pelaku akan meminta sejumlah uang dengan alasan apapun. Rata-rata, korbannya adalah masyarakat yang hanya ingin mendapat kemudahan dan dapat kerja secara instan, tapi tidak berpikir logis dan kritis. Ya, karena sudah rasionalitasnya berkurang gitu ya, karena kita butuh pekerjaan, maka cara tersebut ada cara yang paling baik, paling mudah. Uang dulu untuk persyaratan administrasi atau janji-janji manis Anda akan diterima kalau mentransfer uang terlebih dahulu. Nyatanya, masyarakat memang tak mudah mengenali lowongan kerja palsu. Berharap cepat mendapat kerja, ternyata malah jadi korban penipuan. Seperti yang pernah dialami Ade Amelia. Lulusan sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Bogor ini tertipu iklan lowongan kerja di Instagram. Ia terperdaya iming-iming gaji setara UMR yang ditawarkan. Menurut saya gaji UMR baru lulus SMK tuh menarik. Diiming-imingin paling, pokoknya kalau ikut pelatihan auto diterima, cuman itu sih sama gaji UMR. Terus penempatan domisili sesuai domisili kita. Ingin cepat diterima kerja, Ade sempat membayar sejumlah uang. Namun, setelah itu ia tak pernah lagi mendapat kabar.
Trainingnya itu suruh bayar 600.000, tapi saat itu kan aku nggak bawa uang segitu ya. Aku cuma bayar uang 100.000 dan katanya sisanya bisa dibayar pas udah diterima kerja atau pas pelatihan dicicil nggak apa-apa. Beragam info lowongan kerja beredar di dunia maya hingga media sosial. Namun, bagaimana agar para pencari kerja tidak menjadi korban penipuan berkedok lowongan kerja palsu? Frustrasi sosial, misalkan banyak nggak kerja, udah lulus fresh graduate, sudah sampai 3 tahun gagal terus, sudah melamar 100 pekerjaan tidak ada yang tembus. Nah itu juga bentuk-bentuk frustrasi sosial. Biasanya saya telusuri dulu tuh alamatnya benar apa enggak. Kita datang langsung sih ke kayak ke PT-nya gitu, tanya-tanya langsung, kalau bisa tatap mata langsung. Itu kalau ada penipuan udah ketebak itu Mbak, biasanya mau duit dulu. Tuntutan memenuhi kebutuhan hidup di tengah persaingan kerja yang tinggi dapat mempengaruhi kondisi psikis seseorang. Hal ini jadi salah satu sebab sebagian pencari kerja cenderung mengabaikan akal sehat. Tawaran kerja dengan syarat menyetor sejumlah uang pun terpaksa mereka penuhi. Yang penting, dapat kerjaan. Frustrasi sosial, misalkan banyak nggak kerja, udah lulus fresh graduate, sudah sampai 3 tahun gagal terus, sudah melamar 100 pekerjaan tidak ada yang tembus. Nah itu juga bentuk-bentuk frustrasi sosial, kemudian akhirnya gitu ya, melakukan rasionalitas irasional jadinya. Ketika tidak rasional menjadi irasional, atau realitas di masyarakat tentang angka pencari kerja atau tingkat pengangguran yang bertambah selama masa pandemi. Para pelaku di balik lowongan kerja palsu berusaha meyakinkan korbannya dengan mencatut nama perusahaan terkenal. Biasanya, perusahaan yang namanya dicatut dalam lowongan kerja palsu segera memberikan klarifikasi pada masyarakat melalui situs, email, dan akun sosial media resmi perusahaan. Contohnya, kasus lowongan kerja yang mencatut nama Tokopedia. Saat informasi palsu ini beredar, pihak Tokopedia segera membuat klarifikasi kepada publik. Jika Anda menerima tawaran pekerjaan yang mengatasnamakan Tokopedia, pastikan posisi yang ditawarkan ada di kanal resmi Tokopedia, seperti website tokopedia.com/careers, atau Instagram @insighttokopedia, dan LinkedIn Tokopedia. Karena kami hanya akan mengirimkan email dari domain @tokopedia.com. Perusahaan lain yang pernah dicatut pelaku penipuan lowongan kerja palsu adalah sebuah perusahaan minyak dan gas yang sempat beroperasi di Indonesia. Surat undangan wawancara ini sekilas tampak meyakinkan. Tapi sebenarnya ini palsu. Surat ini dikirim melalui email kepada para pelamar yang mengakses tautan rekrutmen palsu yang disebar para pelaku melalui media sosial dan aplikasi perpesanan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pihak perusahaan pun memberikan klarifikasi melalui email resmi mereka kepada para pelamar yang berpotensi menjadi korban. Agar tidak tertipu, masyarakat perlu mengetahui ciri-ciri lowongan kerja palsu. Biasanya, info lowongan kerja atau rekrutmen palsu disebarluaskan melalui email, website gratisan, aplikasi media sosial, maupun tautan pada aplikasi perpesanan. Ciri lainnya, pelaku penipuan menawarkan gaji tinggi agar para calon korban tergiur. Yang kerap terjadi, pelaku meminta sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi atau tawaran akomodasi untuk kepentingan mengikuti tahapan rekrutmen. Yang terpenting, agar tidak jadi korban, Anda harus berpikir rasional. Jangan mudah tergiur saat mendapat tawaran kerja menarik. Cek dan recheck perlu dilakukan dengan menggali informasi dari berbagai saluran resmi perusahaan yang diinfokan membuka lowongan. Calon pelamar pekerja ya memang harus rasional. Pertama tadi dari jumlah gaji, dari kualifikasi, dari tahapan, lalu dari website atau dari domain yang digunakan oleh calon perusahaan yang dituju atau yang dilamar tadi. Mendapatkan pekerjaan yang sesuai harapan tentu dambaan setiap para pencari kerja. Namun, berhati-hatilah jangan sampai Anda terperdaya oleh ulah penipu yang menyebar info lowongan palsu.
Ingat, lowongan kerja fiktif hanya menawarkan keuntungan bekerja dibanding menjelaskan detail pekerjaan. Maka, selalu cek kebenaran informasi lowongan kerja sebelum memutuskan melamar pekerjaan.